Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi materi yang akan kita sampaikan adalah terkait CPOTB. Di sini saya akan memberikan pendahuluan CPOTB terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke aspek-aspek CPOTB. Baik, CPOTB adalah pedoman yang kita gunakan atau produsen, khususnya adalah produsen obat tradisional yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk itu aman, berkhasiat, dan juga bermutu ya. Nah, ada sedikit latar belakang yang ingin saya sampaikan. Pada dasarnya, beberapa latar belakang ini adalah mengkerucut pada jaminan mutu suatu obat tradisional itu dia menjadi aman. Jaminan mutu suatu obat tradisional itu dia berkhasiat ya. Jadi tujuan CPOTB di sini yaitu untuk mengatur bahwa suatu industri obat tradisional, baik itu usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, ataupun dia industri obat tradisional, itu sesuai dengan produk yang dibuat itu memenuhi jaminan mutu atau produknya terjamin, kemudian aman, dan juga khasiatnya masih ada menimbulkan efek farmakologi sesuai yang diformulasikan apa gitu ya. Kemudian karena ada beberapa kasus yang ada di masyarakat terkait produk-produk tidak memenuhi persyaratan, kemudian ada bahan kimia obat ya, kontaminasi dan farmaseutiknya yang tidak sesuai. Makanya di sini Badan POM mengendalikan produsen atau pengusaha obat tradisional itu dengan aspek-aspek yang ada pada CPOTB. Dicontohkan sedikit kasus pelanggaran obat tradisional yang sering kita jumpai, yaitu adanya bahan kimia obat ya, kemudian tidak memenuhi persyaratan farmaseutik, iklan tidak memenuhi persyaratan, yaitu dia overclaim, kemudian dia menyesatkan, belum adanya per-review terkait pengujian ya, baik dia klinik ataupun praklinik, tergantung golongan obat tradisionalnya apa. Nah, tuntutan globalnya kenapa harus diterapkan aspek CPOTB itu biar dia bisa berdaya saing dan bisa menembus penetrasi pasar luar ya. Kemudian batas antar negara juga semakin tipis, mutunya tadi terjamin, standarisasi yang dihasilkan dari produk juga terjamin, sehingga persyaratan dari suatu produk itu juga terpenuhi. Kemudian landasan umum obat tradisional diperlukan CPOTB ini untuk memelihara, mengobati, serta memulihkan kesehatan. Kemudian supaya obat tradisional itu senantiasa aman, bermanfaat, dan bermutu, sehingga dilakukan pengontrolan terhadap bahan baku, bahan bangunan, prosedur, serta proses produksi ya. Kemudian peralatan juga yang digunakan, serta pada personalia, klasifikasi personalia yang digunakan atau pekerja atau stafnya yang ada pada suatu industri farmasi. Ini adalah definisi CPOTB ya. Jadi prinsipnya adalah semua aspek atau kegiatan yang ada di suatu industri farmasi, pembuatan obat tradisional itu hasilnya itu terjamin, mutunya juga terjamin, dia memenuhi persyaratan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya apa ya. Nah, dasar hukum di sini dia sudah ditetapkan CPOTB. Jadi industri obat tradisional itu wajib. Kalau untuk UKOD dan UMOT itu ada sertifikat CPOTB secara bertahap. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Di mana tahap 1 itu terpenuhi jika dua aspek minimal dari CPOTB, yaitu dokumentasi dan sanitasi hygiene, itu sudah terpenuhi. Jadi cukup dua aspek ini, nanti sertifikat CPOTB tahap 1 bisa diperoleh. Kemudian UKOD juga menerapkan CPOTB secara bertahap sesuai kemampuan industrinya. Tadi ada CPOTB tahap 1, 2, dan juga tahap 3.
Kemudian produsen yang telah menerapkan ini akan diberi sertifikat sesuai dengan bentuk kesediaannya. Dan sertifikat bisa dibatalkan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan selanjutnya. Jadi kalau suatu industri obat tradisional itu sudah memperoleh sertifikat CPOTB dan itu diperbarui ya setiap 3 tahun sekali, sertifikat tersebut bisa ditarik jika dalam proses jalannya suatu industri farmasi itu dia melakukan pelanggaran. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian proses penerapan CPOTB, jadi prinsipnya adalah kita harus menyamakan pola pikir terkait pentingnya CPOTB dengan sosialisasi penerapan CPOTB yang selama ini dilakukan oleh Badan POM ya. Kemudian kita transfer ke staf-staf yang ada di suatu industri. Nah, kemudian kuatkan dengan adanya pelatihan CPOTB ya, kemudian dia bisa diterapkan di semua aspek sehingga sertifikasi CPOTB untuk semua aspek atau sertifikasi CPOTB bertahap bisa dipenuhi. Ini adalah manfaat CPOTB bagi industri, tentu saja ada manfaatnya ya. Jadi konsistensi produk terjamin gitu ya. Jadi kita membuat produk A dengan rasa seperti ini, dengan pengujian seperti ini, besok kita membuat produk lagi sama hasilnya gitu kan. Mutunya juga terjamin, kemudian kepercayaan konsumen, dia akan tinggi kepercayaan konsumen. Kemudian hubungan antara produsen dan konsumen dia juga semakin erat. Kemudian karena adanya dokumentasi, jadi sistem itu mampu tertelusur. Kemudian pembuktian konsistensi mutu dasar kepercayaan konsumen luar tadi juga akan memberi manfaat tersendiri bagi produsen obat tradisional. Nah, kalau bagi konsumen ya jelas saja CPOTB itu memberi perlindungan bagi konsumen ya. Kemudian bahaya yang bisa ditimbulkan oleh produk itu bisa diperkecil. Nah, ini ada aspek CPOTB, ada 11 aspek. Nanti saya akan menyampaikan aspek 1 sampai 6, manajemen mutu, personalia, bangunan fasilitas, sanitasi hygiene, dokumentasi dan juga produksi. Nanti untuk pengawasan mutu dengan dosen yang lain, inspeksi diri sampai 11 juga dengan dosen yang lain ya. Saya akan fokus ke aspek 1 sampai 6 ya. Nah, ini pendahuluan unsur-unsur kunci CPOTB manajemen mutu itu nanti kita akan bicara terkait struktur organisasi, kemudian fungsi tanggung jawab dari personil-personil dan protap-protap atau prosedur yang ada pada suatu industri obat tradisional. Kemudian nanti kalau bicara tentang sistem mutu gitu ya, dibentuk dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Nah, ini untuk menjamin suatu produk itu ditolak atau diluluskan atau tidak. Jadi kalau kita melakukan produksi, bukan serta-merta produk yang dihasilkan dari suatu pengolahan suatu industri farmasi itu langsung boleh rilis, tidak. Nah, pentingnya di sini sistem mutu ini akan melakukan penilaian ya, apakah suatu produk itu layak atau tidak untuk didistribusikan atau dia dirilis ke pasaran. Nah, nanti ada banyak parameter yang menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua adalah personalia. Di sini personalia adalah kita, orangnya ya. Jadi sebaiknya memiliki kualifikasi yang sesuai dan memadai sesuai dengan kebutuhan. Dia ditempatkan di mana? Di produksi. Dia ditempatkan di R&D, di registrasi. Nah, tentu saja keterampilan yang dimiliki juga akan berbeda-beda. Ada struktur organisasi untuk melihat job desk yang jelas ya. Kemudian penanggung jawab teknis itu tergantung. Kalau dia industri obat tradisional harus apoteker. Kalau dia usaha kecil obat tradisional grade 1 atau tipe 1 harus apoteker, tipe 2 boleh TTK, UMOT boleh TTK. Nah, ini dia akan bertanggung jawab seorang apoteker itu terhadap aspek hukum dan juga regulasi. Syarat personalia bisa dilihat di sini ya teman-teman. Jadi sehat fisik dan mental. Dia harus punya pengetahuan, harus punya keterampilan yang sesuai dengan apa yang akan dia kerjakan, kan? Kemudian dia paling tidak paham
atau tahu apa itu CPOTB dan pentingnya itu apa gitu ya. Jadi kita bisa bekerja sama. Jadi komunikasi juga akan baik kalau kita punya mindset yang sama. Nah, ini personalia tadi sudah saya jelaskan, penanggung jawab antara IOT UKOT ya. Nah, ini penanggung jawab tugasnya apa? Kalau Anda nanti setelah lulus apoteker tertarik gitu ya kerja di suatu industri obat tradisional, usaha kecil obat tradisional atau UMOT gitu ya. Dan di sini tugas pokok Anda adalah menyiapkan yang namanya prosedur pembuatan atau protap, sekaligus pengawasan pelaksanaannya bagaimana, dan pada saat proses pembuatan Anda harus ada di situ. Kemudian kebenaran bahan yang digunakan benar atau tidak. Kalau benar dilihat dari mana? Dari spesifikasi produk yang kita buat, spesifikasi bahan yang kita buat. Nah, kemudian kebersihan pabrik, keamanan dan juga mutu dari obat tradisional. Nah, yang pertama aspeknya nanti akan saya singgung lebih jelas atau lebih detail lagi di sini. Lokasi bangunan yang disyaratkan adalah pasti bebas banjir, polusi, hama, bebas dari daerah pembuangan limbah gitu kan. Yang penting adalah dia adanya sistem penanganan limbah, instalasi pengelolaan air limbah khusus untuk limbah cair. Padahal jenis-jenis limbah itu nanti kita akan bahas, limbah udara, limbah suara, limbah padat juga, itu jenis-jenis limbah, bagaimana penanganannya gitu ya. Nah, ruangan ini sebaiknya disesuaikan dengan jenis sediaan yang kita miliki, proses pembuatan sediaan itu. Nah, peralatan itu sebaiknya disesuaikan dengan luas ruangan yang kita miliki, disesuaikan dengan kapasitas produk yang akan kita buat ya, diatur penempatannya di mana supaya tidak menyebabkan kontaminasi, tidak menyebabkan arus lalu lintas dari personil, karyawan dan lain sebagainya itu terganggu. Nah, sebaiknya juga jenis peralatan atau bahan baku yang digunakan untuk peralatan itu tidak menimbulkan interaksi antara obat yang mau dibuat. Kenapa bisa, Bu? Nah, misalnya dia terbuat dari besi, korosif. Nah, itu dia menimbulkan interaksi, itu kan. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Peralatan masuk, prosedur tetap iya, personalia iya, bangunan, lingkungan, bahan baku, bahan pengemas, standarisasi. Satu kesatuan yang akan mempengaruhi produk yang akan kita buat itu. Kemudian, nah kita masuk ke sanitasi hygiene. Sanitasi itu adalah terhadap bangunan dan juga peralatan, hygiene itu terhadap manusianya. Ya, jadi kalau Anda itu hygiene-nya, karyawan, staff itu hygiene-nya. Hygiene personalia apa? Di sini disebut kesehatan karyawan, pakaian karyawan, kebiasaan hygiene. Kebiasaan hygiene kita apa? Ya, cuci tangan sebelum masuk ruang produksi, sebelum makan, mandi 2 kali sehari, gosok gigi, itu adalah kebiasaan hygiene. Nah, kalau sanitasi bangunan ya, untuk pembersih apa? Disinfektan yang bisa digunakan, bagaimana cara sanitasi langit-langit, dinding, lantai, prosedurnya bagaimana. Nah, bagaimana cara sanitasi peralatan. Nah, ini masuk ke dalam sanitasi dan hygiene. Aspek CPOTB yang minimal dimiliki yang pertama adalah sanitasi ya. Nah, kemudian ini salah satu langkah penting sebelum kita melakukan pengelolaan suatu produk ya atau produksi. Nah, kita periksa dulu bahan bakunya benar atau tidak, sesuai dengan spesifikasi produk yang ada di perusahaan atau tidak. Sortasi, pencucian dan pengeringan simplisiannya sudah ada atau belum, sudah dibersihkan atau belum. Kemudian ada sertifikat of analysis dari bahan bakunya atau tidak. Nah, penyimpanannya bagaimana sebelum kita gunakan untuk proses produksi sisi simplisiannya ini. Ini dulu pernah saya sampaikan di TSF ya. Silahkan dibuka lagi materinya. Kemudian pengolahan dan juga pengemasan ya. Jadi pengolahan masuk ke dalam produksi kan. Pengolahannya bagaimana? Harus ada yang namanya dokumen produksi, yaitu harus ada yang namanya master formula.
ya. Kemudian kegiatan produksi ini, penimbangan dan lain sebagainya sampai dia masuk ke kemasan primer dan sekunder itu disesuaikan dengan jenis sediaan yang dibuat. Tidak bisa kita pukul rata gitu. Nah, pemetaan produksi kita lanjutkan ke pengawasan mutu. Nah, ini bagian yang paling penting adalah pengawasan mutu ya. Jadi memiliki otoritas tunggal, dia punya wewenang untuk meluluskan atau menolak bahan atau hasil produksi. Bahan yang digunakan yang baru datang hasil pemesanan atau order itu harus dikasih 3 penandaan dulu. Karantina, diterima, ditolak. Kalau dia sudah diluluskan oleh QC, diterima, dia baru bisa digunakan untuk produksi. Itu ya. Begitu juga hasil produksinya tidak boleh serta-merta didistribusikan atau dirilis ke pasaran. Harus ada ACC dari QC yang menyatakan bahwa produk itu sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nah, sistem ini diciptakan untuk menjamin bahwa produk memenuhi persyaratan yang berlaku ya. Tugas pokoknya dia melakukan sampling, melakukan pengujian, mengambil keputusan terkait pelulusan atau penolakan, termasuk uji stabilitas ya untuk melihat berapa tahun kadaluarsa dari suatu obat, kemudian melakukan evaluasi terhadap keluhan. Nah, inspeksi diri ini nanti akan disampaikan secara rinci oleh Pak Taufik ya. Jadi di sini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek, mulai dari pengadaan sampai dia menjadi suatu produk. Kemudian kalau sudah produk ini akan kita evaluasi ya, apakah ada tindakan perbaikan ya terhadap produk, terhadap proses dan lain sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan aspek pembuatan obat tradisional pada CPOTB. Tujuan melakukan inspeksi itu supaya seluruh aspek pembuatan produk dan juga aspek pengawasan mutu itu sudah sesuai atau kita berpedoman pada CPOTB. Nah, kalau sudah, kita lakukan evaluasi, apa kekurangan-kekurangan, apa yang harus kita perbaiki gitu ya. Dilakukan peninjauan, kemudian koreksi, kemudian kalau sudah kita lakukan pencegahan-pencegahan gitu. Kalau dia belum memenuhi ketentuan. Nah, terakhir di sini kita bisa memberikan usulan tindakan koreksi atau perbaikan ya, secara berkesinambungan. Jadi inspeksi ini tujuannya memang untuk melakukan perbaikan pada dasarnya. Nah, urutannya kalau di suatu industri kita membentuk tim inspeksi diri, kemudian kita jadwalkan ke tim CPOTB, kita kirimkan ya, kemudian melakukan audit terkait inspeksi diri, menilai, memutuskan hasil, melaporkan dan bagaimana tindak lanjut. Nah, itu termasuk inspeksi diri yang dilakukan oleh Badan POM ya. Kalau pihak luar itu Badan POM ke industri-industri kita. Tapi kalau kita mau melakukan inspeksi diri auditnya secara internal, itu bisa kita antar divisi, itu boleh. Nah, ini internal. Apakah seluruh aspek pengolahan itu memenuhi, apa saja hal-hal yang diinspeksi, siapa timnya dibentuk dulu, bagaimana pelaksanaannya, laporannya bagaimana. Setelah dilaporkan, apa saja kekurangannya, kita lakukan tindak lanjut. Nah, dokumentasi ini aspek kedua yang harus dimiliki suatu industri obat tradisional kalau dia pengen punya sertifikat CPOTB tahap 1. Ya, bukan industri obat tradisional tapi usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional. Ya. Jadi ini memudahkan pemantauan dan penelusuran kembali. Siapa yang melakukan penimbangan hari ini? Si A. Tanggal berapa, jam berapa, berapa banyak yang ditimbang. Kalau misalnya ada kesalahan terkait penimbangan, kita tahu siapa yang melakukan itu. Tingkatan dokumen nanti kita akan lihat dan jenis-jenis dokumen. Oke, ini tingkatan dokumen. Saya tidak sampaikan panjang lebar untuk pendahuluannya. Jadi di sini ada pendoban mutu untuk melihat terkait dengan mutu, kemudian prosedur mutu, kemudian dokumen penunjang, instruksi kerja dan juga catatan mutu gitu.
Nah, kalau pedoman mutu nanti kita kaitannya dengan kebijakan mutu perusahaan, tujuan mutu, struktur organisasi, ini ke pedoman mutu ya. Kalau prosedur mutu terkait proses dan tujuan dari apa yang akan kita lakukan, aktivitasnya ngapain, siapa penanggung jawab dari aktivitas tersebut, misalnya pembuatan sediaan sirup. Nah, prosesnya bagaimana, tujuannya bagaimana, kemudian dilakukan di mana, kemudian selesainya kapan. Nah, itu adalah prosedur mutu. Nah, kemudian ada dokumen pendukung ya. Dokumen pendukung perintah menyelesaikan pekerjaan. Ini protap ya, instruksi kerjanya jelas di sana. Nah, protap penimbangan bahan, protap pencucian simplisia. Itu instruksinya jelas harus kita patuhi ya. Penggunanya siapa? Seluruh karyawan yang menjalankan tugas yang telah ditentukan itu. Nah, catatan mutu, jadi kalau semua sudah berdasarkan dokumen pendukung atau instruksi kerja, kita catat lagi ya. Pencatatan protap penimbangan bahan, cara nimbangnya seperti ini, kita ikuti, lalu kita catat lagi. Oh, hari ini siapa, jam berapa, tanggalnya kapan, kemudian ada pengesahan, nanti orangnya itu ada pengesahan apotekernya gitu ya. Kemudian kita simpan dalam waktu 5 tahun. Kalau nanti ada audit, mereka minta kita punya yang namanya istilahnya adalah ini ya, dokumentasinya. Nah, ini contoh untuk protap ya, PT-nya jamu apa, nomor revisi, tanggal berlakunya sampai kapan, tanggal pengesahannya sampai kapan, dan lain sebagainya. Nah, ini jenis dokumen CPOTB, ada dokumen pembuatan, ini pada saat produksi ya, prosedur mutu. Ini ada formula induk atau master formula yang harus kita ikuti, prosedur pengolahan induk, prosedur pengemasan. Ini pengemasan kalau di sini pembuatan ya, pembuatan dari formula sampai dia dikemas primer atau sekunder. Kemudian spesifikasi atau standar bahan yang terstandarisasi apa saja, bahan baku, ruangan, produk jadi, metodenya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, identitasnya bagaimana. Nah, itu harus jelas gitu ya. Jadi di sini ini yang hitam ini instruksi kerja, yang hijau ini catatan. Catatan pengelolaan B, catatan penanganan produk kembalian, catatan pemusnahan produk, catatan sampling, ini dari produksi semua, dari produk jadi. Penanganan keluhannya meliputi, ini bisa berasal dari dalam ataupun luar industri ya. Bisa juga menyangkut mutu ataupun keamanan reaksi yang merugikan. Apa misalnya alergi itu kan. Kemudian bisa juga harus dibuat prosedur tetap atau standar prosedur operasional terkait keluhan dan bagaimana penanganan keluhan tersebut. Nah, kalau kaitannya dengan penarikan produk itu bisa dari industri sendiri atau bisa dari badan POM atau pihak luar ya, atau badan otoritas. Misalnya produk kita diambil sampling oleh badan POM ya, mereka akan melakukan kontrol post market dan pre market gitu kan. Nah, kemudian ditemukan adanya E. coli di batch tertentu. Nah, batch tersebut akan diberi surat peringatan untuk ditarik. Nah, penarikan siapa yang melakukan penarikan? Ya, perusahaan sendiri yang melakukan penarikan dengan surat perintah oleh badan POM. Satu batch saja atau beberapa batch. Nah, ini tergantung dia kesalahan dari produk tersebut itu apa. Kemudian dibuat suatu sistem dan juga dokumentasinya. Nah, ini kesimpulannya. Prosedur pembuatan itu dijabarkan secara tertulis. Nanti akan kita kenalan di POP CPOTB ya. Prosedur tertulis itu harus dipatuhi dan harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang ditulis di situ. Kemudian kalau sudah kita mengikuti prosedur, kita harus mencatat lagi, mendokumentasikan lagi apa yang sudah kita jalankan sesuai prosedur. Kemudian fasilitas dan peralatan harus sesuai. Fasilitas dan peralatan juga harus dilakukan perawatan, di mana di sini nanti ada program ada prosedur juga terkait sanitasi hygiene, sanitasi terhadap peralatan, sanitasi terhadap ruangan, dan hygiene terhadap personil. Kemudian kita harus memberikan pelatihan secara periodik. Pelatihan biasanya saya berikan ke staff atau teman-teman gitu setiap 6 bulan
2 kali gitu ya. Kemudian kebersihan dan kerapian harus dijaga, selalu waspada terhadap mutu dan perlu dilakukan audit untuk memperbaiki atau melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, aspek sarananya ada iot, ada umot ya. Kalau iot itu semua aspek CPOTB harus terpenuhi. Kalau ukot itu dan umot untuk mendapatkan sertifikat CPOTB tahap 1 paling tidak ada aspek sanitasi, hygiene dan dokumentasi. Nah, untuk hygiene personil di sini silahkan dibaca sendiri karena umum ya, umum dan bisa dipahami dengan baik tanpa saya jelaskan. Nah, terima kasih, selamat pagi. Ini adalah pendahuluan, nanti akan saya share video-video lagi terkait aspek CPOTB yang ada di dalam CPOTB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.